Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Ada 29 anggota 4 kali lipat di alam para dewa, 14 anggota organisasi hukuman dan pembunuhan surgawi, dan Namong Yukin. Ada 31 anggota dari Triad of the Divine Realm. Selain 28 anggota dari dua organisasi besar, ada Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Sue Xian. Ada 39 orang di lapisan kedua alam ilahi, semuanya milik dua organisasi besar. Ada 48 orang seperti Namong Ruksue di lapisan pertama alam dewa. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, sekte kami saat ini tidak memiliki janin domain yang kuat. Setelah menghela nafas, Tan Yun pergi ke dinasti suci Namong. Dia melihat pembangkit tenaga listrik di domain dan abadi-abadi Zhongruyan Gaoxian, pembangkit tenaga listrik ketujuh di domain dan klan batu. Saya memberitahu semua orang tentang hal-hal di luar pintu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut, tetapi mereka tidak menyangka kekuatan lain menjadi begitu kuat. Tan Yun berkata, jangan khawatir, semuanya, saya memberitahu Anda ini, saya ingin Anda tahu bahwa jika bukan karena musuh kita, saya tidak tahu jumlah inkarnasi Huangfu Sein Sekte sebelumnya, jika tidak, Huangfu saya Sein Sekte akan dihancurkan. Meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik alam berkumpul di luar gerbang alam rahasia, dalam keadaan normal, jika mereka ingin menerobos gerbang alam rahasia, itu akan memakan waktu setidaknya 20 tahun, kecuali mereka memiliki cara lain yang kuat untuk menerobos alam rahasia di depan waktu pintu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Yuner, apakah kamu punya rencana yang bagus? Suyu melihat ke samping pada Tan Yun dengan khawatir. Ayah mertua, jangan khawatir, Yuner akan meningkatkan kekuatannya selanjutnya untuk berurusan dengan mereka. Tan Yun menjawab, menatap Tuoba Yingying dan berkata, lanjutkan. Tuoba Yingying berkata sedikit, kecuali orang, ada total 1.800 keping artefak waktu dan ruang biji sawi di Zhongya Zun kami, total 1.600 keping artefak ruang dan waktu master, dan 58 keping artefak subsakral, 5 keping benda-benda suci. Tan Yun mengangguk puas, ya, masih banyak senjata ajaib yang telah saya kembangkan. Yingying, jika semua senjata ajaib ini diaktifkan, berapa lama batu roh terbaik sekte saya dapat diberikan? Setelah Tuoba Yingying terdiam beberapa saat, wajahnya pahit, berdaulat, paling lama 10 tahun. Hanya 10 tahun. Tan Yun mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Huangfu Shengzong, Zhongku begitu kosong. Ho, saat cincin Qiankun Tan Yun berkedip, tiba-tiba, 800 cincin Qiankun yang diisi dengan batu roh terbaik digantung di depan Tuoba Yingying, terimalah batu roh terbaik ini. Selain batu roh untuk Tuoba Yingying, Tan Yun meninggalkan batu roh terbaik untuk dirinya sendiri yang dapat membuka menara suci yang indah dan gulungan ruang waktu monster selama 30 tahun. Juga, bawahan tahu bahwa tuannya dapat mengendalikan banyak kualipil pada saat yang sama, jadi mereka akan membawakanmu semua kualipil instrumen suci. Dengan itu, 81 silinder danding Tuoba Yingying tergantung di langit di sekitar Tan Yun dalam kedipan alam semesta. Oke. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tan Yun memandang para wanita dan berkata, terima kasih atas kerja keras Anda. Ramuan di sini cukup untuk memperbaiki 81 pot dari 4 jenis obat. Ini akan memakan waktu lebih dari 200 tahun untuk memperbaiki obat-obatan ini di menara paling awal. Selain itu, saya ingin memperbaiki, dan saya mengambil hadiah dari Jenderal Besar Ekspedisi Utara, alam sub-abadi tingkat tinggi, api jenis api langit roh sejati. Lebih dari 300 tahun. Lebih dari 300 tahun, waktu di luar diperkirakan 2 tahun. Yingying, 2 tahun kemudian, kamu akan memanggil semua orang dari sekte ke dojo yang berjasa, dan kemudian aku akan mengeluarkan obatnya. Selama periode itu kamu juga pergi untuk mundur. Mendengar ini, para wanita mengangguk. Pada saat ini, Tuoba Yingying tampak khawatir dan berkata, Tuan, lebih dari sebulan yang lalu, Sugeyu membawa 18 orang kuat yang tidak dapat melihat tingkat kultivasi, dan Ruyan Wuji membawa 20 orang yang sama, yang tidak dapat melihat kultivasi, markas, keluar dari pintu alam rahasia, dan menyerang pintu alam rahasia bersama dengan klan Si dan dinasti suci Namong yang kuat.
Bawahan menebak bahwa orang kuat yang dibawa oleh keduanya semua harus berada di domain. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Yah, aku tahu, jangan khawatir tentang mereka, kalian semua pergi dan berlatih dengan ketenangan pikiran." Setelah para wanita pergi, Tan Yun menunjukkan tatapan galak, dan berkata dengan kejam, "Banyak barang lama, sekarang kamu membuatku tidak berguna. Setelah aku meninggalkan bea cukai, aku akan membersihkanmu." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun duduk bersila. Dalam satu pikiran, api Hongmeng 300 sang keluar dari telapak tangan kanan dan terbakar dalam kehampaan. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan kotak hadiah dari Qian Kun Ring. Saat kotak hadiah dibuka, sekelompok api cian tiba-tiba keluar, dan teriakan kemarahan keluar dalam kehampaan. "Sialan Grand Marshal Bei Zheng, kamu tidak memiliki kemampuan untuk memurnikanku, tetapi kamu ingin menangkapku." Omelan itu berhenti tiba-tiba, melayang di depan Tan Yun, dan suaranya dengan keras berkata, "Manusia, bawang hijau yang mana?" Tan Yun tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Zhenling Tianhuo, dan mengendalikan api Hongmeng, jadi dia bergegas maju, membungkusnya, dan mulai membakar dan memurnikan gila. "Ah! Manusia sialan, api macam apa kamu? Kamu bahkan bisa melahapku." "Tidak, kau manusia yang penuh kebencian dan rendah hati." Petik 2. Tan Yun segera menggunakan penghalang kedap suara, tidak mendengar atau mengganggu. Pada waktu berikutnya, api surgawi roh sejati terus mengutuk, dan tidak sampai 130 tahun kemudian api surgawi roh sejati berhenti menghina dan ditelan oleh api Hongmeng. Hah! Tiba-tiba, api ungu Hongmeng melonjak dari 300 kaki menjadi 700 kaki, dan seluruh tubuh memancarkan aura Xiao Cheng kelas 8. Ini berarti bahwa setelah api Hongmeng menelan api langit roh sejati, dari puncak urutan ke-6, setelah melewati tahap awal tahap ke-7, Xiao Cheng, Da Cheng, puncak, dan kemudian dipromosikan ke tahap awal, tahap ke-8, sampai tahap ke-8 Xiao Cheng. Sekarang api Hongmeng memiliki kekuatan untuk membakar nihilitas dengan senjata ajaib dari senjata sub-abadi kelas menengah. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Da Cheng Hongmeng Bingyan urutan ke-8. Setelah Tan Yun mengangguk puas, dalam sekejap, api Hongmeng berubah menjadi sungai ungu sepanjang 1000 kaki. Pergi dengan Tan Yun mengendalikan total 81 pot suci produk kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas atas, yang muncul dalam garis lurus, tergantung di atas api Hongmeng, dan membakar pot dengan api, sisa panas api. Tan Yun tahu bahwa dengan kekuatan api Hongmeng saat ini, jika tubuh api digunakan untuk membakar danding, danding akan terbakar habis. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan berkonsentrasi menutupi 81 pot pil dengan kesadaran spiritual. Karena suhu api Hongmeng adalah sama, dan tingkat 81 kuali pil berbeda, Tan Yun perlu memberi perhatian khusus pada perubahan suhu api kuali pil yang berbeda, yang tidak diragukan lagi menambah alkimia Tan Yun. Kesulitan. Tan Yun perlahan menutup matanya. Beberapa hari kemudian, di antara tangan Tan Yun yang memberi isyarat, satu persatu ramuan naik ke langit dan terbang ke artefak suci terbaik. 2 hari kemudian, Tan Yun mengendalikan obat mujarab yang sama dan melemparkannya ke artefak suci tingkat tinggi danding. 3 hari kemudian, Tan Yun masih melemparkan ramuan yang sama ke dalam wadah berbentuk nampan di wadah suci kelas menengah danding. Setelah 3 hari lagi, Tan Yun memasukkan ramuan yang masuk ke kuali terlebih dahulu ke artefak suci kelas bawah dan kuali. Dalam 35 tahun berikutnya, Tan Yun masuk ke dalam kuali 81 pil, dengan terampil melemparkan obat mujarab ke dalam 81 silinder. Ketika Tan Yun mulai membuat alkimia, pada tahun ke-40, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, bang bang bang, 81 tripod menutupi semua tripod alkimia. Dalam 5 tahun ke depan, Tan Yun mengendalikan artefak pengorbanan terbaik, kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah danding, terbang dari api Hongmeng dan jatuh ke menara. Mulailah. Dalam benak Tan Yun, 81 tripod terbang bersama-sama dengan tripod pil, dan kemudian, 64 pil terbang keluar dari setiap tripod pil. Betul sekali. Tidak banyak, hanya 64. Karena ketika Tan Yun membuat alkimia, dia menggunakan alkimia seri 64 yang paling sulit dari surga dan semua alam. Pada saat ini, jika pil benua hukuman surgawi lainnya dapat melihatnya, mereka akan terkejut dan tumpul. Karena selain Tang Xinying, yang lainnya menggunakan alkimia 12 baris saat mereka membuat alkimia.
Adapun alkimia 16 baris, 32, dan 64 baris, di hati semua orang, mereka hanya pernah mendengarnya. Saat ini, ada total 5.184 pil, semuanya jernih, terlihat jelas, sepertinya ada bayi yang meringkuk di dalam pil. Bayi itu adalah pil dari pil terbaik, dan semua pil dari pil terbaik ke atas. Ini menunjukkan bahwa 81 tungku pil domain dewa yang Tan Yun sempurnakan pada satu waktu semuanya kelas atas. Setelah Tan Yun memasukkan 5.184 pil domain dewa yang luar biasa ke dalam cincin Qiankun, dia mulai memperbaiki pil domain Guiling Dewa. Selanjutnya, dia menghabiskan 40 tahun lagi di menara, memurnikan 5.184 pil roh pengembalian dewa berkualitas tinggi. Butuh waktu 70 tahun untuk menyempurnakan 5.184 Ultra Tire Pills. Butuh 70 tahun lagi untuk memperbaiki 5.184 pil roh pengembalian janin domain yang luar biasa. Pada saat ini, 2 tahun telah berlalu sejak dunia luar. Tan Yun menyingkirkan pil itu, melepaskan tembakan dari menara 10 lantai, menginjak kehampaan dan menggantung di langit di atas lembah abadi No. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti dojo yang berjasa 30.000 mil jauhnya, dan menemukan bahwa semua murid dari sekte luar dan wakil master semuanya menunggunya di dojo. Desir-desir, Tan Yun melakukan langkah luar biasa, dan sosoknya berkedip 5 kali di atas lembah peri yang seperti mimpi, dan kemudian muncul di Meritorious Dojo, di atas Meritorious High Platform No. 1. Bawahan telah melihat tuannya. Tuoba Yingying di depan semua orang, berlutut dengan satu lutut. Bawahan telah melihat penguasa. Murid itu melihat tuannya. Kecuali wanita Tan Taiyu, Tan Tailong, Su Yu, dan Tan Yun, dan 2 ipar perempuan. Semua eksekutif senior mengikuti Tuoba Yingying, menatap Tan Yun dan berlutut dengan satu lutut. Dan 7 juta murid, berlutut di tanah, terdengar seperti air pasang, melanda dunia. Bawahan memberi hormat kepada tuannya. Ada lebih dari 50.000 monster di barisan 8 binatang besar, termasuk klan beruang Tian Luolong dan klan serigala api emas, merayap di tanah. Tidak ada hadiah. Tan Yun tampak megah. Sekte Tuan Xie. Terima kasih Tuan. Orang-orang dan binatang-binatang itu bangkit. Tan Yun berdiri di udara dan melepaskan keratua, lelaki besar, iblis, dan 4 raja di menara. Setelah itu, Tan Yun berkata dengan keras dalam tatapan penuh harap dan penuh harap dari banyak ahli di alam dewa, sekarang pil alam dewa kembali ke pil roh, pil alam janin, dan alam kembali ke pil roh, raja ini telah dihilangkan. Dan mereka semua adalah nilai tertinggi. Dalam keadaan normal, seorang pembudidaya lapisan pertama alam para dewa hanya perlu mengambil 10 pil alam para dewa dan pil mengembalikan roh para dewa satu demi satu. Jika ada cukup waktu, dia dapat dengan lancar maju ke ranah-ranah. Namun, Master Sekte ini mengumumkan bahwa sekarang orang-orang dari Sekte Alam Dewa dapat menerima para dewa dan pil roh, masing-masing 15. Mulai sekarang, siapapun yang maju ke alam ilahi akan segera mendapatkan 10, dan siapapun yang dapat melangkah ke tingkat pertama alam belum lahir pertama akan segera menghadiahi pil alam belum lahir dan pil roh pengembalian alam dengan masing-masing 20. Tuan Sekte ini memberitahu Anda bahwa Sekte saya tidak kekurangan pil, yang kurang adalah pembangkit tenaga dari alam Realm Divine dan Realm Territory Unbound. Juga, Master Sekte ini memberitahu Anda bahwa bahkan jika Anda dapat dipromosikan ke alam berbulu, Master Sekte ini masih akan memberi Anda pil berbulu, bahkan pil berbulu Fei Sheng. Begitu Tan Yun mengatakan ini, penonton benar-benar mendidih. Anda harus tahu bahwa sejak zaman kuno, pil domain dewa, pil pemandu domain dewa, pil domain Fei, pil Yu Fei Guiling, pil berbulu, dan pil Feathering Fei Sheng, 6 pil putus asa dan sulit dipahami ini telah hilang. Pada saat ini, semua orang di Huangfu Shengzong sangat bersemangat. Terutama pembangkit tenaga listrik yang sudah berada di ranah dewa, kebanyakan orang menangis dengan gembira, dan tiba-tiba merasa bahwa suatu kehormatan bisa memuja Huangfu Shengzong dan menjadikan Tan Yun menjadi penguasa. Mendengarkan 6 ramuan Tan Yun, untuk pertama kalinya mereka merasa bahwa kemunculan dan kenaikan itu penuh harapan. Untuk pertama kalinya begitu dekat dengan surga. Tan Yun mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, memandang lebih dari 100 ahli di alam dewa, dan berkata, obat yang disempurnakan akan diberikan kepada wakil master nanti. Dia akan membawamu ke meteorit. Ken Yen.
Nanti akan dibagikan kepadamu. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, tanpa izin dari Master Sekte, pil obat ini tidak boleh diberikan kepada orang-orang di luar sekte tanpa izin. Tidak peduli apa alasannya, mereka yang melanggar perintah akan dibunuh. Bawahan mematuhi perintah. Orang-orang kuat itu berkata dengan hormat. Iya, Tan Yun mengangguk, dan setelah meninggalkan 100 pil dari masing-masing dari 4 obat, dia memberikan yang lainnya kepada Tuoba Yingying. Tan Yun sombong bahwa dengan pil ini, Huang Fu Shengzong akan segera lahir dengan kekuatan domain. Ditambah dengan latihan semua orang, mereka akan memiliki kekuatan untuk melompati tantangan dengan menyatukan latihan seluruh sekte. Tan Yun menatap orang-orang dan memerintahkan, sekarang, kecuali murid luar, semua orang telah berlatih latihan yang diberikan guru sekte ini kepadamu. Master sekte ini berharap kalian akan memperlakukan satu sama lain sebagai tamu dan berbagi kebencian yang sama. Juga, murid dengan atribut yang sama dapat berbagi pengalaman latihan kultivasi mereka dengan orang lain untuk membantu sekte saya menjadi lebih kuat dengan cepat, mengerti. Kerumunan mengguncang langit serempak, dimengerti. Oke, setelah Tan Yun puas dan tertawa, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan senyum terukir di sudut mulutnya. Ya Tuhan, aku memintamu untuk menjaga Si Tu Feng, apakah dia masih hidup sekarang? Organisasi Hukuman Surga memerintahkan Tian Lao dan berkata dengan hormat, Tuan, Si Tu Feng masih hidup. Tetap hidup. Tan Yun berkata dengan susah payah, pergi dan bawa dia ke sini. Sekarang istrinya Zhu Geyu berada di luar pintu alam rahasia. Mengapa saya harus membiarkan mereka bersatu kembali? Sekarang Duan Changtian telah dibunuh olehku, tidak perlu menyimpan Duan Changtian dan Duan Feixian itu, bunuh mereka. Bawahan patuh. Setelah lelaki tua itu menerima perintah, dia naik ke langit dan menembak ke arah lembah abadi nomor 1 tempat Tan Yun berlatih. Tugas penting organisasi hukuman surga adalah melindungi Tan Yun dan mendengarkan pengiriman Tan Yun setiap saat. Oleh karena itu, Tian Lao mendirikan markas besar organisasi hukuman surga di Tanah Suci Jasa. Sesaat kemudian, Tian Lao meraih puncak situ, yang ditutupi dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, terbang ke platform tinggi nomor 1, dan melemparkan Si Tu Feng ke atas panggung. Di masa lalu, Si Tu Feng, penguasa istana tua dari Istana Abadi Jiwa Ilahi, membunuh Si Tu Wuhen dan memasang wajah Si Tu Wuhen. Yi Rongcheng Si Tu Wuhen ditemukan oleh Tan Yun, dan dia memotong otot tangan dan paha belakang Si Tu Feng dan menghancurkan lidahnya. Pada saat ini, Si Tu Feng sedang berbaring di atas panggung dengan kepala acak-acakan, menatap Tan Yun dengan tatapan kanibalistik, mencicit pada Tan Yun. Barang lama, bunuh jenius sekte saya Si Tu Wuhen, yang telah menjadi mata-mata di sekte saya begitu lama, Anda pasti sangat merindukan istri Anda Zhu Geyu, kan? Tan Yun berkata dengan dingin, jangan khawatir, Zhu Geyu menyerang sekteku. Aku akan membiarkan istrimu melihatmu nanti. Pada saat ini, Tan Taiyu bertanya, Yuner, kemudian mengancam Zhu Geyu dengan nyawanya dan membiarkan Shen Hun Xiangong menyerang Huang Fu Shengzong adalah strategi yang bagus. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, peran Si Tu Feng adalah memberitahu Zhu Geyu konsekuensi melanggar sekte kami. Jika Anda mengancamnya, lupakan saja. Yuner sombong dan menunggu retret untuk menyelesaikan istana peri. Setelah itu, Tan Yun memandang Tuoba Yingying, Yingying, bawa semua orang pergi. Dan Raja Naga Biru, kamu dan Raja Serigala Api Emas, juga pergi ke ngarai meteorit untuk berlatih. 6 raja klan besar lainnya, Iblis, Kera Tua, dan pria besar, ikuti saja aku. Tuoba Yingying mengangguk dan berkata, Master Sekte, maka kamu harus berhati-hati. Begitu suara itu jatuh, rok Tuoba Yingying terbang ke atas, berdiri di langit, menatap semua orang, dengan ekspresi serius, demi keselamatan kita, mari kita memasuki ngarai meteorit untuk berlatih. Harap diingat, jangan biarkan berdaulat turun, mengerti. Bawahan dan murid mengerti. Para pejabat dan murid tingkat tinggi berteriak. Oke, Tuoba Yingying memerintahkan, para pemimpin tingkat tinggi dari semua sekte dan Vena, pimpin murid-muridmu ke gerbang luar, melalui terowongan waktu dan ruang, ke ngarai meteorit. Mengikuti perintah Tuoba Yingying, para pejabat tinggi menawarkan perahu roh mereka satu demi satu, dan membawa murid-murid mereka dalam penangguhan di atas dojo ruang waktu. Tan Yun memandang para wanita yang berhenti di perahu roh Sen Subing, dan berkata, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Setelah Anda mencapai ngarai meteorit, Anda dapat berlatih dengan aman. Iya,
Para wanita itu mengangguk, dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun, dan pergi bersama semua orang. Pada saat ini, hanya Tan Yun, keratua, lelaki besar, iblis, dan 6 raja yang tersisa di dojo jasa besar. Setelah itu, Tan Yun meminta keratua itu untuk tinggal di lantai 9 Menara Suci Linglong, lantai 8 pria besar, dan lantai 7 iblis. 6 raja, termasuk Tian Luolong Qiongwang, memasuki tingkat pertama hingga ke-6 sesuai dengan peringkat wilayah mereka. Semakin kuat semakin tinggi jumlah lapisan. Pada saat yang sama, Tan Yun juga memberitahu 6 raja bahwa setelah sekte melewati krisis, mereka akan bergiliran berlatih di menara tingkat tinggi. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun membawa Si Tu Feng, dan mengendarai kapal roh artefak abadi Asia kelas menengah, dan berlari menuju pintu keluar dari alam rahasia Huangfu. Setelah setengah jam, Tan Yun mengendalikan perahu roh dan terbang di atas rumput di bawah pintu keluar alam rahasia. Boom, boom, boom. Dengan dampak yang cepat, Tan Yunang melihat ke langit, dan melihat pintu alam rahasia setinggi 1000 meter, bergetar hebat dalam serangan sengit itu. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi langit 30.000 mil di luar alam rahasia, tetapi melihat itu, orang-orang kuat dari keluarga batu, sekte abadi-abadi, istana perijiwa, dan dinasti suci Nangong terus-menerus menyerang pintu dari alam rahasia. Pada saat ini, di langit 3000 mil jauhnya di barat di luar alam rahasia, Su Geyu, Ruyan Wuji, dan Si Potian mengerutkan kening, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tiba-tiba, ejekan Tan Yun terdengar dari langit di luar alam rahasia. Oh, omong-omong, 3 orang, ada sesuatu, saya kira Anda masih belum mengetahuinya. Lebih dari 3 tahun yang lalu, 100.000 tentara klan emas ingin menyerang kaisar saya Huang Fusengsong. Akibatnya, gerbang alam rahasia belum dilanggar dalam 11 tahun terakhir. Dan bagaimana dengan Lao Su? Lao Su secara pribadi membuka pintu ke alam rahasia dan membawa orang keluar untuk membantai 100.000 suku emas. Hehehe, Master Sekte ini mengatakan ini, hanya ingin membujukmu, cepat, hati-hati ketika aku marah, buka pintu alam rahasia dan keluar dan bunuh kamu seperti anjing. Mendengar ini, Si Potian berkata dengan marah, Tan Yun, kamu kura-kura yang menyusut, jika kamu keluar, kami akan bertarung sampai mati. Ruyan Wuji meraung, Tan Yun, jika kamu seorang pria, bawa kamu pembangkit tenaga listrik Huang Fusengsong, kami akan berjuang untuk pertarungan yang adil. Oke, 2 hal lama, Master Sekte ini tidak punya waktu untuk menemanimu dengan tinta. Pada saat ini, suara Tan Yun keluar lagi, Su Geyu, Master Sekte ini memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Tan Yun, penguasa istana tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Su Geyu berkata dengan dingin. Ketika Su Geyu mendengar kata-kata Tan Yun selanjutnya, wajahnya pucat pasi. Pada saat ini, suara Tan Yunin keluar lagi, kita harus banyak bicara, seperti Si Tu Feng, saya pikir Anda lebih tertarik. Su Geyu mendapat firasat buruk dan berkata dengan cemas, Tan Yun, apa yang terjadi dengan suamimu? Su Geyu tahu bahwa ketika Tan Yun menyebut nama suaminya, sesuatu terjadi pada suaminya. Ekspresi Su Geyu berubah, membuat Si Potian, Ruyan Wuji dan yang lainnya tercengang. Mendengarkan nada bicara Su Geyu, bagaimana perasaanmu bahwa Tan Yun telah menangkap Si Tu Feng? Tan Yun tertawa dan berkata, Si Tu Feng telah menyelinap ke dalam klan saya selama ribuan tahun. Coba tebak apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi mata-mata seperti itu. Tan Yun, jangan impulsif, bicaralah dengan baik jika ada yang ingin kamu katakan. Su Geyu panik, tolong jangan bunuh suamiku. Aku mohon maafkan aku, biarlah. Kalian semua kembali 100.000 mil, Master Sekte ini ingin kalian bertemu Si Tu Feng. Oke, setelah Su Geyu Liu Shen Wuzu menjawab, dia berkata kepada semua orang kuat yang menyerang pintu alam rahasia, jangan menyerang, suamiku ada di tangan Tan Yun. Meskipun Ruyan Wuji dan Si Potian mengatakan mereka tidak bahagia, mereka tidak menunjukkannya. Keduanya segera menghentikan semua orang dan terbang ke 100.000 mil jauhnya. Tan Yun dengan hati-hati mengamati langit melalui indera spiritual dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun dalam jarak 100.000 mil dari pintu alam rahasia, dan kemudian membuka pintu alam rahasia. Boom boom boom. Pintu alam rahasia membuka Zhang-Su perlahan, Tan Yun memegang Si Tu Feng di tangan kanannya, dan berdiri di tengah pintu alam rahasia, masih menyelimuti semua musuh dengan kesadaran spiritual.
Demikian pula, semua musuh juga menyelimuti Tan Yun dengan kesadaran spiritual. Ketika semua orang melihat lelaki tua yang ceroboh dan setengah mati di tangan Tan Yun, mereka tidak bisa tidak bingung. Apakah ini penguasa istana tua dari istana abadi jiwa? Ketika semua orang bingung, Sugeyu adalah satu-satunya yang berteriak keras, tidak. Sekilas Sugeyu mengenali, orang tua Tan Yun yang tangan dan paha belakangnya dipotong oleh seseorang memang adalah suaminya. Air mata Sugeyu mengaburkan pandangannya, dia berkata dengan sedih dan ngeri, Tan Yun, apa yang kamu inginkan? Kamu berkata, apa yang ingin kamu lakukan sebelum melepaskan suamiku? Hehe, Tan Yun tersenyum tipis, aku, Tan, bukan orang yang suka mempermalukan orang lain, jadi lupakan syaratnya. Jangan, Sugeyu berkata sambil menangis, kau bilang, aku akan setuju dengan syarat apapun. Betulkah? Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu aku bisa mengatakannya. Kamu bilang, kamu katakan saja. Sugeyu benar-benar panik. Pada saat ini, dia hanya ingin menyelamatkan nyawa suaminya. Namun, Si Potian dan Ruyan Wuji, ekspresi mereka tidak pasti. Keduanya sangat takut bahwa Tan Yun akan mengancam Sugeyu dengan kehidupan Si Tu Feng dan berbalik melawan dirinya sendiri. Namun, setelah itu, saya menemukan bahwa saya khawatir tentang hal itu, dan bahkan diam-diam memarahi Tan Yun karena bodoh, tidak tahu bagaimana menggunakan Si Tu Feng untuk membuat Sugeyu tunduk. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, bisakah kamu menggunakan hidupmu untuk menukar nyawa Si Tu Feng? Mendengar itu, Sugeyu tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan menawarkan kondisi seperti itu. Hehe, saya baru saja mengatakan, saya tidak ingin mempermalukan orang, biarkan saya mengatakannya. Tan Yun berkata, tiba-tiba, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Sugeyu, jangan mempersulit dirimu sendiri, bahkan jika kamu setuju, raja ini tidak akan setuju. Aku memberitahumu, jika kamu tidak memiliki keterampilan di Istana Abadi, jangan menjadi mata-mata di Sekte Huangfu Sheinku. Untuk menghadapi mata-mata, aku hanya punya satu cara untuk menghadapinya, dan itu, bunuh. Begitu Tan Yun berbicara, dalam jeritan sedih Sugeyu, kaca. Dia mematahkan leher Si Tu Feng. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tubuh Si Tu Feng hancur berkeping-keping, tanpa tulang tersisa. Ledakan. Tan Yun mencibir dan menghilang di tengah pintu alam rahasia. Segera, pintu alam rahasia ditutup. Setelah membunuh puncak situ, kutukan Sugeyu masih melekat di telinga Tan Yun. Tan Yun terbang 300.000 mil di udara, dan kemudian di Gunung Hijau di area gerbang luar, dia mengorbankan menara suci yang indah dan memasuki lantai 10. Di dalam, mulai mundur. Pada saat ini, di luar pintu alam rahasia, Sugeyu tampaknya sudah gila, memimpin pembangkit tenaga listrik Istana Abadi untuk menyerang pintu alam rahasia. Melihat bahwa pintu alam rahasia tidak dapat ditembus untuk waktu yang lama, Si Potian tidak memiliki cara yang baik, jadi dia harus menggunakan waktu untuk mengumpulkan, menantikan suatu hari memecahkan pintu rahasia. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian. Tan Yun menghabiskan 360 tahun di Menara Suci yang indah, dan akhirnya mendapatkan jiwa domain Hongmeng ke-10 di alam Hongmeng di kolam roh. Itu berarti Tan Yun telah memasuki kesempurnaan agung alam ilahi dalam 360 tahun ketika ia menjadi konsumsi daya. Setelah itu, Tan Yun mulai mengolah tubuh kayu Hongmeng pada tahap ke-8 tubuh Tuan Hongmeng, dan memanipulasi cairan ilahi Hongmeng di dunia Hongmeng untuk memperbaiki 6 organ dan fitur wajah. Setelah 65 tahun lagi di menara, Tan Yun menyelesaikan 6 organ dan panca indera yang menyenangkan, dan sepenuhnya menyelesaikan tubuh kayu Hongmeng tingkat 8. Mulai sekarang, dia hanya perlu dipromosikan ke domain tingkat pertama untuk mulai berlatih lebih kuat dan tidak dapat diprediksi. Badan air Hongmeng urutan ke-9. Tan Yun duduk seperti batu, mulai berlatih tanpa bergerak, merasakan penghalang alam di dunia. Pada saat ini, di luar gerbang alam rahasia, Si Potian, Ruyan Gaoxian dan orang-orang kuat lainnya telah menyerang gerbang alam rahasia selama lebih dari 4 tahun dari awal hingga sekarang. Ketika kemarahan semua orang turun tajam, Si Potian tampaknya telah menemukan dunia baru, menggembirakan, semuanya, pertahanan pintu rahasia mulai melemah. Meskipun tingkat melemahnya sangat lambat, penguasa ini yakin bahwa itu memang menjadi lebih lemah. Si Potian adalah master formasi suci-suci yang dikenal sebagai benua hukuman besar, dan kata-katanya sangat kredibel di hati yang kuat.
Semua orang segera mengangkat semangat mereka dan menyerang pintu alam rahasia lagi. Pada waktu bersamaan, sudah lebih dari 5 tahun sejak Tan Yun membuat keributan di kota Kekaisaran Nangong. Pada saat ini, seluruh benua hukuman surgawi, apakah itu keluarga pertapa, keluarga kuno, dan dinasti utama, telah menyebar. Biarkan kota Kekaisaran Nangong dan klan batu menjadi lelucon terbesar hari ini. Dan nama Tan Yun juga telah menjadi benua hukuman surga, dan semua kekuatan besar mengetahuinya. Terutama di kota Kekaisaran Nangong, gerbang kota, Mo Chou tidak memiliki orang kepercayaan, tidak ada seorang pun di dunia yang mengenal kaisar. Telah menyebar ke dunia, ada juga ungkapan, kera tua saya ada di sini untuk dikunjungi, yang telah menjadi kata dunia. Sejak itu, nama Tan Yun dan kera iblis telah dikenal luas di benua hukuman surga. Menderita penghinaan yang begitu besar, kemarahan Dewa Suci Nangong dapat dibayangkan. Dia ingin meluncurkan seluruh pasukan dinasti Suci Nangong untuk menyerang Huang Fu Shengzong, tetapi dia tidak berani. Karena ada dinasti Tuo Basein di timur, dan dinasti Tang Xun di barat, penguasa Suci Nangong tidak berani mengirim pasukan untuk menyerang Huang Fu Shengzong yang jauh. Tuan Suci Nangong harus menunggu leluhur agung pergi sebelum membuat keputusan. Pada saat yang sama, dia merindukan ayah mertuanya dan yang lainnya untuk menerobos pintu alam rahasia sedini mungkin dan pergi, ayam dan anjing yang dibunuh Huang Fu Shengzong. Dan dia juga mengumumkan kepada dunia untuk menghapuskan posisi Putri Nangong Yukin, menjadikan Nangong Yukin dan Nangong Ruxuebian sebagai rakyat jelata, dan memerintahkan agar tidak ada lagi langkah ke dinasti Suci Nangong. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan Tianpu, alam rahasia Murong. Patriark Murong memanggil para tetua keluarga dan memberitahu para tetua bahwa Kaisar Huang Fu Shengzong dikepung oleh 4 kekuatan utama. Murong Sishi menyarankan, duduklah di gunung dan saksikan pertarungan harimau, cari waktu yang tepat untuk bergerak. Sudah hampir 17 tahun sejak Tan Yun membunuh mata-mata di Huang Fu Shengzong. Dinasti Suci Huang Fu, Dinasti Suci Nangong, Dinasti Tang Xun Sage, Dinasti Suci Tuoba, dan keluarga Zhongli kuno, keluarga Tang, dan 3 keluarga pertapa utama keluarga Qili, keluarga Sihong, keluarga Zhongwu, kekuatan kuat ini, harus lama setelah 17 tahun, setelah kehilangan kontak dengan mata-mata yang ditempatkan di Huang Fu Shengzong, sekarang penguasa pasukan ini telah menebak bahwa mata-mata itu dihilangkan oleh Huang Fu Shengzong. Pada saat yang sama, semua kekuatan ini membuka mata dan telinga mereka ke langit, dan mereka semua tahu bahwa pada saat ini, Huang Fu Shengzong dikepung oleh klan batu, dinasti Suci Nangong, Xianzong Abadi, dan Shenhun Xiangong. Tuan Suci Huang Fu, Tuan Suci Tang Xun, Tuan Suci Tuoba, tidak segera mengirim yang kuat untuk berbaur sekarang. Karena di antara 4 dinasti suci besar, mereka sering bertemu satu sama lain dalam pertempuran. Begitu mereka mengirim pasukan, mereka mungkin dilanggar oleh dinasti suci lainnya. Alasan mengapa 4 dinasti besar mengirim mata-mata ke Huang Fu Shengzong adalah untuk membiarkan orang-orang mereka sendiri menyusup ke pejabat senior Huang Fu Shengzong, berharap suatu hari, merpati akan menempati sarang murai. Namun, klan Zhongli, klan Tang, dan klan Batu yang sekarang menyerang Huang Fu Shengzong berbeda. Karena situs klan mereka tidak berjauhan satu sama lain, dan mereka juga jauh dari 4 dinasti suci besar, jika mereka mengirim orang kuat untuk menyerang Huang Fu Shengzong, mereka tidak perlu khawatir tentang kekosongan di belakang dan diambil keuntungan dari oleh kekuatan lain. Lebih dari 5 tahun yang lalu, setelah klan Zhongli kehilangan kontak dengan Zhongli Siner, Nenek Zhongli Siner membawa Nenek Zhongli, yang pernah dikenal sebagai kota pertama hukuman surgawi, ke pejabat sekte Zhongli. Hanya saja perjalanannya jauh, dan dia belum mencapai pegunungan Tianpu. Pada saat yang sama, dinasti suci Tang Xun, istana kekaisaran Tang Xun, penjara surga. Angin suram, seperti jeritan keras, meniup sosok kurus di penjara langit yang menggigil. Setelah diamati lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sosok ini adalah seorang gadis muda. Gadis berseragam penjara menggigil dan meringkuk di sudut kiri penjara, sepasang mata indah dengan mata lamban tertanam di wajah fana. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak, dan kemudian dia menangis lagi dalam kesedihan. Gadis itu tidak lain adalah Tang Xinying, putri kecil dari dinasti Tang Xun. Buka penjara langit. Pada saat ini, suara dengungan tiba-tiba meledak di penjara langit, dan suara itu mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Tapi itu adalah seorang pria muda yang mengenakan baju besi dan penuh amarah, marah pada sipir.
Berdebar. Kepala sipir tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud, Pangeran ke-6, singkirkan amarahmu. Bukannya si kecil tidak membuka penjara langit, tetapi Tuan Suci memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan mendekati 9 putri, jika tidak, itu akan dipenggal. 6 pangeran, yang termuda mengenalmu. Dia baru saja kembali dari menjaga perbatasan dan tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. 9 putri sekarang, tapi perintah Holy Lord tidak bisa dilanggar. Yang muda adalah demi kamu. Kamu telah mencapai kesuksesan besar di perbatasan dan masa depan cerah. Holy Lord akan mendirikan seorang pangeran baru-baru ini. Jika kamu dibunuh oleh Holy Lord karena ini, akan sangat disayangkan bahwa yang muda akan melakukannya untukmu. Pangeran ke-6, tolong pikirkan 2 kali. Sipir terus membenturkan kepalanya dan membenturkan. Kepala sipir adalah anggota dari 6 pangeran, jadi dia berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Pangeran ke-6 bernama Tang Xi, kakak dari Tang Xinying. Dia adalah salah satu dari 3 calon pangeran dari dinasti Tang Xun, dan dia juga orang yang paling menjanjikan untuk menjadi pangeran. Mendengar ini, Tang Xi mengepalkan tinjunya, berderit, dan 10 buku jarinya memutih. Dia memandang Tang Xinying, mata Chan Ruo Xingchen dipenuhi dengan air mata. Mari kita bicara, apa yang terjadi? Pangeran ini mendengar bahwa Jiu Mei bodoh. Dia bergegas kembali setelah mendengar berita itu. Pangeran tidak tahu persis mengapa Jiu Mei seperti itu, ini. Setelah sipir mendesah, dia berkata dengan jujur, kembalilah ke 6 pangeran, 9 putri telah diatur oleh Raja Suci di Huangfu Shengsong. 30 tahun yang lalu, ketika Guru Suci memutuskan untuk mengirim klan Tang yang kuat dan bagian dari dinasti Suci saya untuk menyerang Huangfu Shengsong, 9 putri kembali dari Huangfu Shengsong. 9 putri berkata bahwa dia jatuh cinta pada Tan Yun, penguasa Huangfu Shengsong saat ini, dan memaksa Raja Suci untuk menyerang Huangfu Shengsong. Dia membuat marah Tuan Suci dan memukuli 9 putri di istana. Lalu, kepala penjara tersedak, lalu, putri ke-9 dihancurkan oleh Guru Suci, dan putri ke-9 gila-gila. Ayah sangat kejam. Tang Xi gemetar karena marah, Jiu Mei sangat berbakat. Bagaimana bisa ayahnya menghancurkan kolam spiritual Jiu Mei? Tang Xi sepertinya memikirkan sesuatu. Saat indera spiritualnya perlahan memasuki tubuh Tang Xinying, seluruh wajahnya pucat, dan air mata mengaburkan pandangannya. Dia menemukan bahwa organ-organ internal di tubuh Tang Xinying secara bertahap habis, dan fungsi tubuh seperti pria berusia 70 tahun. Jika ini terus berlanjut, paling lama 40 tahun, Tang Xinying akan runtuh dan mati. Jiu Mei. Air mata Tang Xi pecah, dan air matanya kuat. Jiu Mei, kamu tunggu kakakmu. Setelah saudaramu menjadi pangeran, kamu akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Kakak 9, kamu harus menunggu kakakmu. Tang Xi mencengkeram sel dengan erat dengan kedua tangan, air mata menetes. Namun, Tang Xinying terkikik dan tertawa, menutup mata pada Tang Xi. Dia sudah lama tidak dapat mengenali saudara laki-laki yang paling mencintainya. 6 pangeran, saya mendengar bahwa yang lebih muda, pangeran tertua dan pangeran ketiga, bermain lagi hari ini untuk menyerang Huangfu Shengsong. Kepala penjara berkata dengan ekspresi serius, keduanya tahu bahwa Holy Lord sudah lama ingin mendapatkan meteorite Kenyan di Huangfu Shengsong. Saya berada di dunia yang diberkati, jadi saya melakukan apa yang saya suka, saya ingin memenangkan hati raja. Holy Lord, dan kemudian naik ke mahkota. 6 pangeran, pangeran tertua berbahaya, dan pangeran ketiga licik. Kamu menjaga perbatasan, dan kamu tidak bisa menangani urusan istana. Kamu harus lebih berhati-hati dengan mereka. Mendengar ini, Tang Xi mengangguk sambil menangis. Jangan khawatir, ada orang-orangku di pengadilan. Jika mereka ingin menurunkanku, itu tidak akan semudah itu. Jaga ke-9 putri dengan baik. Jika dia merasa tidak nyaman, ingatlah untuk mengirim seseorang untuk memberi tahu saya. Sipir dengan hormat berkata, kecil mematuhi perintah. Ya, Tang Xi mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, Bing. Bawahan ada di sini. Dengan suara dingin, seorang wanita kulit hitam bertopeng dengan kultivasi yang tak terduga di depan Tang Xi keluar dari udara tipis. Begitu wanita berpakaian ketat hitam muncul, rambut sipir itu terbalik dan punggungnya dingin. Dengan penampilan wanita itu, seluruh sel langit dipenuhi dengan udara dingin dan mematikan. Nama wanita itu adalah He Lianbing, dia ditarik, mahir dalam pembunuhan, dan memupuk pembunuhan tertinggi. Di dalam hatinya, dia dilahirkan untuk membunuh Dao.
Pada saat yang sama, dia juga master nomor satu dari Pangeran ke-6, membantu Pangeran ke-6 di perbatasan, dan sekali Pangeran ke-6 dikelilingi oleh 1 juta pasukan musuh. Dia membunuh jutaan darah dengan 1 pedang dan 1 orang. Di bawah pengepungan lebih dari selusin musuh di wilayah itu, dia akhirnya mengambil 6 pangeran dan keluar dari pengepungan. Tang Xi melihat ke depan dan berkata, Huang Fu Shengzong adalah sekte kuno. Mungkin ada cara untuk membantu 9 putri memulihkan kolam spiritual. Kita tidak bisa menyerah bahkan jika ada secercah kehidupan. Pergi ke Tan Yun sendiri dan ceritakan padanya tentang putri ke-9. Bawahan patuh. Helian Bingi menegaskan dan menghilang begitu saja. Waktu berlalu, setahun kemudian. Setelah Helian Bing tiba di tengah pegunungan Tianpu, dia menahan napas, menggunakan teknik tembus pandangnya, berhibernasi di lautan awan yang luas, diam-diam mengintip klan batu, sekte abadi-abadi, istana jiwa abadi, dan Nangong dinasti suci menyerang Huang Fu Shengzong. Dia mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan situasi. Pada saat yang sama, di barat daya dinasti suci Huang Fu, ada pegunungan yang luas, Pegunungan Suantian. Di kedalaman Pegunungan Suantian, ada monumen batu yang berdiri di antara langit dan bumi. Di monumen batu, karakter alam rahasia klan Feng, pelanggar mati, tertulis dengan nyaring. Tempat ini merupakan habitat dari suku Feng di antara 6 suku kuno. Ranah rahasia klan Feng menempati area seluas 800.000 li. Meskipun itu bisa disebut lubang di langit, tetapi dibandingkan dengan alam rahasia Huang Fu, alam rahasia abadi, dan alam rahasia jiwa ilahi di Pegunungan Tianchai, tidak peduli ukuran alam rahasia, itu juga kekayaan langit dan bumi di alam rahasia. Harta karun surga, materi, dan bumi tidak ada bandingannya. Di zaman kuno, kekuatan klan Feng menempati urutan keempat di antara kekuatan utama. Daerah Huang Fu Shengzhou saat ini adalah rumah keluarga Feng. Ketika klan Feng berangsur-angsur menjadi kesepian, dinasti suci Huang Fu akhirnya membuka master ziarah, memimpin yang kuat untuk mengalahkan klan Feng, secara paksa menduduki wilayah klan Feng, dan mendirikan dinasti suci Huang Fu. Setelah klan Feng dikalahkan, dia mundur ke Pegunungan Suantian, beristirahat di wilayah rahasia klan Feng saat ini, menunggu balas dendam ketika waktunya tepat. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, Feng Yun, yang saat itu adalah patriark klan Feng, pensiun dari posisi patriark dan mewariskan patriark kepada putra satu-satunya Feng Tianlun. Dia bercampur ke dalam Huang Fu Shengzong sendirian, mencoba mengambil Huang Fu Shengzong sebagai miliknya. Setelah Feng Yun mendapatkan pijakan di Huang Fu Shengzong, dia membiarkan cicit Feng Qingcheng memasuki Huang Fu Shengzong. Juga terjadi bahwa Tan Yun melepaskan Feng Yun dan Feng Qingcheng dari Huang Fu Shengzong. Alasan mengapa Feng Yun memilih untuk mencampurkan Huang Fu Shengzong adalah karena kemunduran Huang Fu Shengzong. Menurutnya, lebih baik mengambil kesempatan untuk mengambil alam rahasia Huang Fu sebagai miliknya, dan kemudian memindahkan klan ke alam rahasia Huang Fu, dunia gua yang sebenarnya, untuk menumbuhkan kekuatan klan Feng, dan akhirnya, untuk keluar dari pegunungan hukuman surgawi, dan sekarang orang suci Huang Fu yang kuat sampai mati bertarung. Namun, apa yang tidak diharapkan Feng Yun dan Feng Qingcheng adalah bahwa Huang Fu Shengzong, yang lebih menurun daripada klan Feng mereka, memiliki pesona seperti Tan Yun. Pada akhirnya, bahkan jika mereka bisa meninggalkan Huang Fu Shengzong hidup-hidup, dia dilepaskan oleh Tan Yun. Pada saat ini, ranah rahasia Feng Clan, Feng Dian. Di aula utama, Patriark Feng Tianlun duduk di atas meja, memancarkan aura 7 kali lipat dari alam wilayah. Duduk di kedua sisi aula utama, 12 penatua domain, dan Feng Yun, yang baru saja dipromosikan ke tingkat pertama domain. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada tubuh seorang wanita berpakaian hitam di tengah aula. Wanita dalam gaun hitam itu anggun dan ramping, dan kerutan serta senyumnya indah dan mendebarkan. Dia tidak lain adalah Feng Qingcheng, satu-satunya putri Feng Tianlun. Sebelumnya adalah kepala formasi gerbang suci Huang Fu Shengzong. Feng Tianlun memandang Feng Qingcheng dengan setuju, dan berkata, Qingcheng bertemu dengan patriark tadi malam dan mengatakan beberapa pendapat sederhana tentang perkembangan masa depan klan Feng. Setelah mendengar ini, patriark menganggapnya layak. Oleh karena itu, saya akan mengumpulkan semua orang hari ini, dan ingin mendengar dari Anda. Pemandangan. Patriark itu tertawa. Penatua klan Feng memandang Feng Qingcheng dengan ramah, dan berkata, wanita muda itu sangat berbakat dan cerdas.
Pendapat sederhana dari Patriark pasti merupakan strategi yang cerdas. Para tetua lainnya juga bergema satu demi satu. Dari mata banyak tetua, Anda dapat melihat cinta mereka pada Feng Qingcheng. Feng Tianlun tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah memberi isyarat kepada para tetua untuk diam, dia berkata, Qingcheng, ceritakan semua pikiranmu kepada para tetua. Ya, bibir Zhu Feng Qingcheng terbuka dengan ringan, mengejutkan semua orang begitu dia membuka mulutnya. Saya menyarankan agar klan Feng pergi dan mendukung Huang Fushengzong. Apa? Mata tetua melebar, dan matanya yang berlumpur penuh dengan martabat. Nona, Anda tahu bahwa, sekarang klan Batu, Sekte Abadi-Abadi, Dinasti Suci Nangong, dan Istana Jiwa Abadi adalah 4 pembangkit tenaga listrik, terlalu berisiko bagi kita untuk melakukannya, pergi untuk menyerang Huang Fushengzong. Iya, para tetua setuju. Semuanya, jangan khawatir, dengarkan aku. Suara surga Feng Qingcheng terdengar lagi. Semua orang tahu bahwa tujuan akhir dari Gao Zhu dan aku yang terbengkalai di Huang Fushengzong sebelumnya adalah untuk menumbuhkan kekuatan, menghancurkan dinasti suci Huangfu, dan mengambil kembali apa yang telah hilang dariku. Tapi kami gagal, dan kegagalan berarti kami tidak memiliki tempat yang lebih baik, tidak ada sumber daya yang lebih baik untuk menumbuhkan kekuatan keluarga Feng. Tanpa kekuatan yang cukup kuat, kita tidak akan bisa menghancurkan dinasti suci Huangfu. Dan dinasti suci Huangfu bukan hanya musuh kita, tetapi juga musuh Tan Yun. Ketika Tan Yun membunuh mata-mata Huang Fushengzong di Huang Fushengzong, dia berkata bahwa suatu hari kekuatan di belakang mata-mata itu akan dicabut. Oleh karena itu, kata Tan Yun kepribadiannya yang unik, dan Tan Yun cepat atau lambat akan menyerang dinasti suci Huangfu dan banyak kekuatan lainnya. Sekarang Huang Fushengzong dalam masalah. Jika klan Feng saya berada di klan Batu dan kekuatan lainnya, dan ketika kita menerobos Huang Fushengzong, dia akan membantu Tan Yun untuk mengambil Tan Yun sebagai pribadi, dan dia akan mengingat cinta dan kebenaran ini, di dalam hatinya. Ketika Tan Yun akan menyerang dinasti suci Huangfu di masa depan, kami akan mengirim lagi dan berdiri di depan bersatu dengannya. Pada saat itu, setelah dinasti suci Huangfu dihancurkan, keluarga Feng kami akan kembali ke tanah air asli kami. Saya pikir dia akan setuju. Petik 2. Kali ini, proposal saya adalah untuk mengambil risiko, tetapi saya pikir itu sepadan. Jika kita tidak mengambil kesempatan untuk membantu Tan Yun, klan Feng kita akan secara bertahap menurun untuk jangka waktu yang lama, dan Huangfu dinasti suci tumbuh dari hari ke hari, dan kita tidak akan pernah mendapatkan kembali apa yang kita kehilangan, wilayah. Mendengar ini, tetua mengerutkan kening dan berkata, Nona, budak tua itu tidak berniat menyinggung. Ini hanya angan-angan Anda. Pernahkah Anda memikirkannya? Jika 4 kekuatan utama klan Batu menerobos gerbang alam rahasia dan mulai menghancurkan sekte suci Huangfu saat kita menyerang, kita akan mati. Tidak pernah. Feng Qingcheng dengan tegas berkata, Tan Yun mengambil kera tua dan iblis. Karena dia dapat membuat masalah di kota Kekaisaran Nangong, membunuh perawan Nangong dan istri patriark klan Batu, dia akan memberikan Nangong Yukin. Ambil itu pergi dengan aman dan sehat, dan Anda dapat melihat bahwa Tan Yun sama sekali bukan orang biasa. Alasan mengapa saya percaya pada Tan Yun adalah karena dia memasuki pintu luar Huang Fushengzong, dalam waktu kurang dari setahun, dia telah menjadi murid luar yang rendah hati, tidak hanya menjadi penguasa Huang Fushengzong, tetapi dia juga telah membunuh spies, telah menyelesaikan penyatuan garis yang ingin diselesaikan oleh Master Sekte sebelumnya, tetapi tidak dapat diselesaikan. Tan Yun banyak akal dan banyak akal. Saya tidak pernah percaya bahwa dia akan duduk dan menunggu kematian, menunggu 4 kekuatan utama klan Batu untuk menerobos alam rahasia dan dibantai. Setelah jeda, Feng Qingcheng memandang para tetua dengan mata memohon, dan berkata, tolong percaya pada Qingcheng. Kami hanya dapat membantu Tan Yun ketika dia membutuhkan bantuan. Dengan karakter dan cintanya, dia harus ingat. Hangat. Karena Tan Yun adalah orang yang sangat menghargai cinta dan keadilan. Saya melewatkan kesempatan ini. Ketika Tan Yun menjadi lebih kuat, kami tidak memiliki kesempatan ini untuk membantunya. Kesempatan tidak boleh dilewatkan dan waktunya tidak akan datang lagi. Jika kita kehilangan kesempatan ini, kita Feng Clan mungkin tidak akan pernah menjadi lawan dari Huang